Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 128 ayat 4-5, dia berkata begini, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Haleluya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, judul renungan kita adalah Tuhan mencintai keluarga umat Tuhan, atau anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam sebuah keluarga tentu ada ayah dan ada ibu, dipersatukan seumur hidup. Dalam sebuah pernikahan monogami, untuk melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghormati kedua orang tuanya. Hubungan timbal balik antara anggota keluarga ini mencerminkan kasih seperti Yesus Kristus kepada gerejanya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, solidaritas keluarga memiliki dua unsur utama, yaitu perasaan, saudara atau turunan, dan perasaan dalam kesatuan tempat tinggal serta kesamaan. Kewajiban-kewajiban sesuai adat istiadat dan kebiasaan keluarga sebagai kumpulan orang-orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak perlu takut menderita selama di bumi yang fana ini. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pengharapan kita adalah kerajaan sorga, yaitu di rumah Bapa. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapa kita telah berkenan memberikan kita kerajaan itu. Namun kita harus terlibat, ya. Namun saudara-saudara, ya, kita harus terlibat menghadirkan kerajaan Allah itu terjadi di bumi seperti di surga. Nah, situasi yang sulit membuat anggota keluarga mudah emosi, dan yang biasanya menjadi korban adalah anak-anak. Kesulitan ekonomi membuat banyak pasangan bertengkar, lalu memutuskan untuk berpisah. Tapi faktanya, perpisahan itu bukanlah jalan terbaik. Justru kehidupan menjadi tambah sulit. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8-9. Dia berkata apa? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ya. Saudara-saudara, kasih Kristus adalah dasar hubungan suami istri. Menurut Efesus pasal 5 ayat 22-33, yang berimplikasikan dalam jemaatnya, rencana Allah mulia bagi keluarga. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita juga menjaga dan mengasihi keluarga kita. Ya. Kita minta hikmat kepada Tuhan untuk menjaga keluarga, membangun hubungan intim dengan keluarga, suami istri, anak-anak ke orang tua ke anak-anak, saudara-saudara.
Ada sebuah kebersamaan yang hakiki di situ. Sehingga ketika ada kesulitan datang, persoalan datang, baik ekonomi, baik persoalan-persoalan yang lain, tidak mudah terpecah belahkan. Ya. Karena apa? Karena ada kebersamaan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, mungkin ada di dalam satu keluarga yang tidak ada kebersamaan karena yang satu tidak ngerti, ya. Yang satu mungkin egois. Mungkin ada yang berkata, buktinya mereka bertahan ya karena takut akan Tuhan saja. Ya. Karena takut akan Tuhan saja. Tetapi pada dasarnya kan saudara-saudara dalam kasih Tuhan yang mempersatukan kita ya adalah kasih Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara di dalam Mazmur 127 ayat 3, melalui pernikahan Tuhan mempertemukan pria dan wanita untuk menciptakan sekeluarga baru supaya mereka apa? Mempraktikkan firman Tuhan, yaitu saling mengasihi, menghormati dan menerima anak-anak sebagai anugerah Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada campur tangan Tuhan. Namun saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kalau kita masih bertahan sampai hari ini karena kita takut akan Tuhan, karena kita memuliakan Tuhan, Tuhan pasti memberikan selalu kita kekuatan dalam menjaga dan mencintai keluarga kita. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.